Shalom, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kasih dan anugerahnya malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online persekutuan doa tanggal 2 Oktober tahun 2020. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita ada di tempat ini. Saat ini Bapak Ibu Saudara berada di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing, dan Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih berada di kantor masing-masing. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan yang terus dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga malam hari ini kita boleh bersama-sama menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena berkat kasih dan anugerah Tuhan, kita bisa berada di tempat ini dan berada di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Untuk itu, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat satu buah pujian. Pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Pujian sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya.
kami boleh terus melayani Engkau Tuhan Yesus. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, oleh karena berkat kasih dan rahmat-Mu Tuhan, kami boleh mengerjakan setiap hal yang Kau percayakan kepada kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, karena kesehatan dan kekuatan selalu Kau limpahkan kepada kami Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu begitu besar kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap anugerah-Mu Tuhan, buat setiap kasih-Mu Tuhan Yesus, buat setiap kekuatan, kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus. Untuk malam yang hangat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh pertemukan kami kembali Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan, mungkin kami tidak dapat bertatap muka Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, ada kesatuan hati Bapa, ada kesatuan roh Tuhan, yang selalu menyala-nyala Tuhan, yang ingin rindu dekat denganmu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk datang kepadamu Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau hadir Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau hadir Tuhan Yesus di rumah jemaat masing-masing Tuhan. Engkau hadir Tuhan Yesus di tempat kerja jemaat masing-masing Tuhan Yesus. Kiranya kasih karuniamu Tuhan Yesus selalu Engkau limpahkan atas jemaat GITC Patihan Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau selalu memberkati Tuhan, memberkati kami semua Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, saat ini kami siap Tuhan memulai persekutuan doa kami Tuhan Yesus. Bapa, kami undang Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau datang Tuhan. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Engkau penuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami terima malam hari ini Tuhan bisa menjadi kesejukan untuk hati kami Tuhan Yesus. Bisa menjadi rema dan bisa menjadi kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Yang mungkin saat ini Tuhan Yesus sedang berbeban berat Tuhan. Kiranya Engkau yang akan selalu memberkati Tuhan.
Yesus, hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Slamet Waluyo Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati beliau, kiranya Engkau yang akan mengurapi beliau, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, semua itu daripadamu Bapa. Biar setiap apa yang difirmankan Tuhan, semua itu dapat bermanfaat untuk kehidupan jemaat-Mu DGITJ Patihan Tuhan. Terlebih Bapa, dapat menguatkan iman kami semua Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, saat ini Tuhan, bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang sanggup menerjang, melampaui ruang dan waktu Tuhan Yesus. Walaupun saat ini Tuhan kami tidak berkumpul, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai persekutuan doa kami pada malam hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak, Ibu, dan Saudara? Amin. Amin. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semuanya bersukacita karena hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena hari ini kita dijadikan Tuhan orang-orang yang lebih dari pemenang. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian lebih dari pemenang.
sukacita ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, semuanya disegarkan oleh Roh Kudus ya. Hari ini, malam hari ini semuanya berkeringat. Amin. Ini semua berkat kemurahan Tuhan. Kita boleh merasakan keringat-keringat ini ya Bapak Ibu Saudara. Ini tandanya tubuh kita sehat. Oke. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Slamet Waluyo. Terlebih dahulu kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu melingkupi kita. Bahkan di saat badai yang bergelora sekalipun, kita akan tetap terbang tinggi bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, akan selalu membawa kita selalu naik dan naik lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujiannya dengan sepenuh hati kita. Dengan sayangmu,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum bersama-sama kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari bersama-sama kita tunduk kepala di dalam doa. Kita mohon berkat dan pimpinan Tuhan di dalam merenungkan firman Tuhan ini. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Maka kami bisa melewati masa-masa sulit bersama Tuhan. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan mengepakkan sayapnya. Demikian juga hidup kami ketika kami bersama Engkau. Engkau selalu melindungi kami. Kami akan terbang bersama Tuhan, mengarungi badai yang begitu dahsyat dalam hidup ini. Sedahsyat apapun badai dalam hidup kami, kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu melingkupi kami. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami, memberikan roh pewahyuan, memberikan penerangan batin, kemampuan dan hikmat Allah untuk mengerti, memahami, mengimani, serta melakukan firman Tuhan ini. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bila firman Tuhan malam hari ini bisa menguatkan dan memberkati kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu yang hidup akan hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-19, ayat yang ke-18 maksud saya, sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sore, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini saya beri judul, dengan melakukan perintahnya, maka ada damai dan bahagia. Sekali lagi, dengan melakukan perintahnya, maka akan ada damai dan bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi, diawali dengan satu kata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut
yang tidak pernah berhenti. Kata sekiranya ini mengandung pengertian bahwa pada waktu itu orang-orang Yehuda tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami kebahagiaan karena mereka tidak menuruti dan melakukan perintah-perintahnya. Maka ada kalimat di situ, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konteks yang terjadi di sini, orang-orang Yehuda itu berada di dalam pembuangan di Babel. Hidup mereka menderita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan. Mereka selalu tertekan karena mereka hidup di bawah penindasan orang-orang Babel. Maka di dalam ayat 20 muncul satu kalimat, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yehuda saat itu benar-benar masih berada di Babel dan masih dikuasai juga oleh orang-orang Kasdim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka sampai dibuang ke Babel? Mengapa mereka sampai dikuasai orang-orang Kasdim? Karena orang-orang Yehuda tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau melakukan perintahnya, dan mereka mempunyai kepribadian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-48 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 di sana, namun saya akan petik beberapa ayat saja. Mari kita perhatikan pasal 8 ayat yang pertama bagian yang terakhir, bagian C ya. Saya bacakan demikian. Dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Orang-orang Yehuda mempunyai kesalahan. Kesalahannya apa? Karena mereka mengakui Allah Israel, namun tidak dengan tulus hati. Tidak dengan sungguh-sungguh. Tidak keluar dari hati yang paling dalam. Tidak muncul iman kepada Allah di situ. Hanya mulutnya saja mengakui bahwa Allah Israel itu Allah Yahweh. Oleh sebab itu orang-orang Yehuda pada waktu itu sangat mengecewakan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Dengan mudahnya mereka menyembah berhala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua mari kita perhatikan ayat 3 bagian yang terakhir lagi, bagian yang C. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Orang yang tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu, ini mengandung arti bahwa orang tersebut tidak mau dinasehati dengan perintahnya. Mereka mendengar namun tidak disimpan dan dilakukan. Mereka mendengar besok melakukan lagi, dan mereka dikatakan keras kepala, tegar tengkuk. Ya. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka mengakui Allah dengan tidak sungguh-sungguh atau dengan tidak tulus hati. Yang selanjutnya mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda, ayat yang ke-8. Bagian C lagi ya. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Ya,
Dikatakan di sini orang-orang Yehuda itu mereka berkhianat sekeji-kejinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka berkhianat kepada Tuhan sekeji-kejinya karena mereka ikut menyembah berhala. Orang-orang Kanaan. Nah, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka inilah, maka Tuhan membuang mereka ke Babel. Sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ini masih di zaman yang sama ya. Nabi Yeremia, kitab Yeremia 25, Yeremia 25 ayat yang ke-9, mari kita perhatikan. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, negeri Yehuda, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suwitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Ayat 16, ayat 10. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Kalau kita perhatikan di sini, Nabi Yeremia telah menyampaikan kepada orang-orang Yehuda bahwa mereka akan dibuang ke Babel. Karena Raja Babel Nebukadnezar akan menguasai mereka. Dan Tuhan akan melenyapkan suara kegirangan, suara sukacita di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang kalau sudah tidak ada kegirangan, tidak ada sukacita, saya yakin enggak ada damai sejahtera, enggak ada bahagia di dalam hatinya. Nah, ini semua akibat oleh karena mereka tidak mau mendengar dan melakukan perintahnya. Yeremia 25 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, maka tadi Nebukadnezar digerakkan Tuhan untuk membawa orang-orang Yehuda ke Babel dan untuk menjajah di sana. Tuhan menghilangkan segala kegirangan, Tuhan menghilangkan segala sukacita di sana. Maka kalau ini kita hubungkan dengan kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18 tadi, jelas sekali. Sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelubang-gelubang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya. Namun karena orang-orang Israel, orang-orang Yehuda tidak mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan membawa mereka ke Babel dan mereka kehilangan kegirangan, kehilangan sukacita. Mereka tidak mengalami damai sejahtera, bahasa Yesaya di sini. Mereka tidak mengalami kebahagiaan. Ini mereka diingatkan oleh Nabi Yesaya. Supaya yang pada waktu itu orang-orang Yehuda sudah dibawa ke Babel, itu mengingat akan peringatan Tuhan ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebelum mereka dibuang ke Babel, Nabi Yeremia telah mengingatkan kepada mereka.
Nabi Yesaya juga telah mengingatkan kepada mereka. Namun mereka tidak mau mendengarkan, mereka tigar tengkuk. Mereka keras kepala, mereka berkepala batu. Dipikir peringatan Yesaya dan Yeremia hanya isapan jempol belaka. Namun ternyata betul-betul terjadi. Mereka dikuasai Nebukadnezar, dibawa ke Babel. Dan setelah mereka menjadi orang-orang buangan di Babel, mereka tidak mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena sukacita dan kegirangan sudah diambil Tuhan dari kehidupan mereka. Lalu di sini Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk mengingatkan kembali. Sekiranya atau seandainya engkau memperhatikan perintah-perintahnya, maka damai sejahtera akan seperti sungai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya bukan sesuatu yang sulit untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk mendapatkan kebahagiaan. Di sini Tuhan hanya mau setiap orang mau memperhatikan dan melakukan perintah-perintahnya, maka janji Tuhan itu damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya akan selalu mengalir, damai sejahtera akan selalu dialami. Ya. Kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Gelombang laut akan selalu ada, tidak pernah berhenti. Kalau orang mau memperhatikan perintahnya, mau melakukan perintahnya, dia akan mengalami kebahagiaan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir kebahagiaan itu dan damai sejahtera itu akan dirasakan ketika segala sesuatunya tercukupi, ketika tubuhnya sehat, ketika kita bisa melakukan ini dan itu. Namun ternyata damai sejahtera, kebahagiaan itu syaratnya adalah ketika kita mendengarkan perintahnya. Ketika melakukan perintahnya, maka kita akan mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan. Maka dengarkan baik-baik, mari kita perhatikan perintah Tuhan. Karena dengan memperhatikan perintah Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar. Ya. Orang-orang Israel, orang-orang Yehuda ini dibuang ke Babel oleh karena mereka tegar tengkuk. Oleh karena mereka tidak memperhatikan perintah Tuhan. Namun setelah mereka dibuang ke Babel, mereka tidak kunjung sembuh. Mereka tidak bertobat. Mereka tidak berubah, malah justru mengikuti cara hidup orang-orang Babel dengan melakukan kekejian dan penyembahan berhala pada waktu itu. Itu semakin menyakiti hati Tuhan. Seyogyanya ketika Tuhan memperingatkan kita, kita harus mengalami perubahan supaya janji kebahagiaan dan damai sejahtera itu kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dalam situasi dan kondisi saat ini, kita semua membutuhkan kebahagiaan, kita semua membutuhkan damai sejahtera. Salah satu kuncinya, mari bersama-sama kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dimanapun kita baca, dimanapun kita dengar, dimanapun kita renungkan, mari kita perhatikan perintah-perintahnya. Karena tanpa perintah Tuhan yang adalah firman Tuhan itu, maka kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita ke dalam satu perjalanan hidup yang penuh liku-liku ini. Namun perintahnya, yaitu firman Tuhan sebagai pelita kita, akan menuntun kita, akan menolong kita sehingga kita bisa melewati masa sulit-sulit ini. Ya. Firman-Nya itu adalah pelita bagi hidup kita. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita sembah Tuhan. Kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami boleh diingatkan dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami senantiasa memperhatikan perintah-perintah-Mu Tuhan. Karena akibat tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan, orang-orang Yehuda kehilangan damai sejahtera. Orang-orang Yehuda kehilangan kebahagiaan. Tuhan membuang mereka di Babel. Segala kegirangan dan sukacita diangkat oleh Tuhan, sehingga mereka senantiasa mengalami kesedihan, tekanan, dan penderitaan dalam hidup. Tuhan firman mengingatkan kami, supaya kami senantiasa memperhatikan perintah-perintah-Mu, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Maka damai sejahtera yang seperti sungai yang selalu mengalir dan tidak pernah kering, maka kebahagiaan yang seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti akan kami alami dalam hidup kami ketika kami senantiasa memperhatikan perintah-perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini Engkau meteraikan dalam hati kami, supaya kami senantiasa boleh diingatkan untuk melakukan firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu akan selalu menuntun kami. Di saat kami susah, di saat kami mengalami tekanan dalam hidup, firman-Mu menerangi hati kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan ampunilah segala dosa-dosa kami. Layakkanlah kami untuk menaikkan doa-doa kami ya Bapa. Biarlah doa-doa kami malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi dupa yang harum di hadirat Allah, sehingga Tuhan berkenan untuk mendengar serta mengabulkan doa kami. Tahirkanlah kami dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika kami mendekatkan diri kepada Engkau, ketika hidup kami seterus dengan firman-Mu, kami tahu pasti Engkau buka jalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita pujikan bersama-sama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku
itulah keyakinan kami Tuhan. Ketika hidup kami tidak seturut dunia, kami tahu, kami percaya Engkau pasti buka jalan. Dan sebab itu malam hari ini kami berserah kepadamu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan totalitas hidup kami, pelayanan kami kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang telah membuka dan menempatkan gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini. Berkati kehidupan jemaat Tuhan. Berkati kehidupan para hamba-hambamu. Mari Bapa, setiap hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian dalam melayani Engkau di sini, kiranya Tuhan berkati. Kami serahkan pendeta majelis dan pengurus komisinya. Kami serahkan juga ketua kelompok dan pengurus kelompok-kelompoknya. Kami berdoa untuk pengurus arisan, kami berdoa untuk panitia Natal dan semua yang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terlebih dalam ibadah online ini, komisi multimedia melayani Tuhan juga. Kiranya Tuhan memberkati. Mari Tuhan Kau urapi semua hamba-hambamu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kasih karunia talenta, kuasa hikmat kewibawaan, kemampuan yang dari Tuhan, supaya kami semua bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati, melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dan segala sesuatu yang kami kerjakan kiranya diberkati oleh Tuhan. Program-program yang kami rencanakan diberkati oleh Tuhan. Bapak berkati pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Dari pengurusan sertifikat, penggalangan dana, dan kelanjutan pembangunan di tempat ini, kiranya Tuhan berkati. Semua hamba-hambamu yang Tuhan percaya menangan Tuhan proteksi mereka. Berikan hikmat kemampuan dari surgawi, sehingga pelayanan kami semua berjalan dengan baik ya Bapa. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk persiapan Natal Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua panitia. Berikan hikmat kepada mereka sehingga bisa mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa dengan penuh hikmat mempertimbangkan segala sesuatu yang akan terjadi nanti Bapa. Kami rindu Tuhan ketika kami merayakan Natal. Pandemi sudah selesai di bangsa ini, sehingga kami dengan bebas bisa melaksanakan Natal bersama. Namun kalau Tuhan masih menghendaki kami harus online, kiranya Tuhan memberkati sehingga perayaan Natal tetap berjalan dengan baik Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Allah untuk kehidupan semua jemaat Tuhan. Mari Bapa, setiap saudara kami yang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan fisik, tolong Tuhan jamah mereka. Kami doa untuk Pak Suprapto, Pak Kosmanto, Pak Subadi, Mbah Ginem, Mbah Dasuki, Bu Kasmiatun. Kami berdoa juga untuk Mbah Tini, Mbah Wagini, Pak Riyadi, Bu Riani, dan semua saudara-saudara kami. Bu Nani Supardi untuk pemulihannya. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa tumpangkan atas mereka Tuhan. Jamah Tuhan, sembuhkan sakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ekonomi jemaat. Mari Tuhan Kau berkati setiap keluarga jemaat Tuhan. Berkati ekonomi rumah tangga mereka. Limpahkan segala berkat-Mu. Cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan setiap umat Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan dalam usaha dan pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memberkati. Dimanapun mereka bekerja, Tuhan proteksi, melindungi mereka. Berikan keselamatan, berikan kekuatan, kesehatan, berikan damai sejahtera. Sehingga ketika mereka keluar dari rumah, kembali pulang ke rumah, bertemu dengan semua anggota keluarganya dengan penuh damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada yang mengalami kekurangan. Tolong Tuhan Kau berkati mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, curahkan berkat-Mu atas mereka. Cukupi semua yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan.
Tolong Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, berkati masa depan mereka Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih di bangku pendidikan. Berikan semangat yang baru kepada mereka. Berikan roh hikmat kepandaian kepada mereka. Cukupi semua Tuhan dalam pendidikannya Tuhan. Berkati masa depan mereka. Dan yang membutuhkan teman hidup, pertemukanlah pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami terus juga berdoa untuk anak-Mu, Gista dan juga Agung ya Tuhan. Yang sudah mempersiapkan diri untuk memasuki hidup berumah tangga dan akan diberkati dalam pernikahan kudus di bulan Oktober ini. Mari Tuhan semua persiapan-persiapannya Tuhan berkati. Tuhan cukupi semua yang menjadi kebutuhannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya semua masa depan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Demikian juga pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk para lansia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Kami menyadari Tuhan semakin sepuh, tentunya fisik ini semakin merosot. Namun kami mohon Tuhan, berikan kekuatan iman kepada para simbah-simbah lansia di tempat ini. Dan berikanlah hikmat kepada mereka untuk bisa mengerti, menyadari kondisi fisiknya, dan bisa mengisi waktu-waktu yang ada dengan aktivitas dan kegiatan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terlebih, boleh senantiasa mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan umat Tuhan, dari anak balita sampai para lansia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan beri damai sejahtera, beri kebahagiaan di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa, mari Kau berkati bangsa kami, di mana saat ini bangsa kami sedang mengalami keterpurukan oleh karena adanya pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 saat ini. Tolong Tuhan berkati ekonomi bangsa kami, berikan damai sejahtera, berikan kemakmuran di bangsa kami. Terlebih Tuhan, biarlah COVID-19 segera bisa diberantas di bangsa ini. Oleh sebab itu kami berdoa untuk semua hamba-hamba Allah yang duduk di dalam pemerintahan, yang saat ini mereka sedang berpacu berpikir untuk mengatasi COVID-19.
dan juga melaksanakan perekonomian bangsa dengan sebaik-baiknya, sehingga bangsa kami mengalami pemulihan. Mari Bapak Engkau berkati Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Ibu para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa juga untuk para pemimpin kami yang duduk di MPR dan juga DPR DPRI. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk para jajaran TNI dan Polri. Demikian juga para pemerintahan daerah yang dipimpin oleh gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami juga berdoa untuk gugus tugas dari pusat sampai daerah-daerah. Kami berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit. Kami berdoa untuk para relawan. Mari Tuhan Kau berkati, Kau proteksi, Kau berkati mereka Bapa, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga COVID-19 segera diberantas di Indonesia dan perekonomian bangsa tetap berjalan dengan baik ya Bapak. Mari Tuhan Kau pulihkan bangsa kami ya Bapak. Terlebih daripada semua itu kami rindu Tuhan, di bangsa ini banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan, banyak jiwa-jiwa baru memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati para penginjilmu, hamba-hambamu, para misionaris, yayasan-yayasan Kristen, media cetak, elektronik, kiranya semua Tuhan pakai untuk menyebarluaskan Injil Tuhan, sehingga di bangsa ini Tuhan banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya gereja-Mu di tempat ini dan bangsa kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Malam ini Tuhan, kami akhiri persekutuan ini, dan kami bersama-sama akan beristirahat di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan melindungi kami. Berikan damai sejahtera dalam istirahat kami malam ini. Malam yang penuh rahasia ini kami serahkan kepadamu ya Bapa. Lindungilah semua umat Tuhan. Kirimkan malaikat-Mu dari surgawi menjaga melindungi kami semua Tuhan, sehingga istirahat kami diberkati Tuhan. Dan kiranya besok pagi kami semua dibangunkan dengan kekuatan baru, dengan semangat baru, dengan berkat Tuhan yang baru. Kuatkanlah iman kami semua, supaya besok pagi kami senantiasa beriman setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua doa-doa kami malam hari ini kami serahkan kepadamu ya Bapa. Jemaatnya dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu dari malam hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat malam, kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.